Halo, apa kabar kaum rebahan dimanapun kalian berada? Saya doakan semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur cerita film yang bergenre action dan trailer yang berjudul Salt. Film tersebut dijamin sangat menarik untuk ditonton karena dibintangi oleh artis yang bertalenta sekaligus bahenol yaitu Angelina Jolie. Saya sarankan untuk menonton video ini sampai habis supaya kalian bisa menikmati seluruh alur cerita filmnya. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi kita langsung gaskan aja ke filmnya. Sebelum lanjut, bagi kalian yang baru mampir ke channel ini, saya ucapkan selamat datang dan tidak ada salahnya untuk subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian dapat updatean video terbaru dari Bahasa Gala. Mang Oleh makan ikan hiu. Selamat menonton dan intro dulu. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang wanita yang sedang diinterogasi karena dicurigai sebagai agen mata-mata dari Amerika. Wanita tersebut bernama Evelyn Salt yang merupakan tokoh utama dari film ini. Singkat cerita, setelah sekian lama akhirnya Salt dibebaskan oleh temannya yaitu Ted Winter. Winter menceritakan bahwa kekasihnya lah yaitu Mike yang berusaha membebaskan dirinya hingga nekat membuat sebuah petisi untuk membebaskan dirinya dari Korea Utara. 2 tahun dari kejadian tersebut, Salt dan Mike sekarang sudah menikah dan menetap di Washington. Mike sendiri adalah seorang ilmuwan sekaligus peneliti laba-laba. Di sini, Salt dan Mike berencana akan merayakan hari jadi pernikahan mereka nanti malam. Hari itu seperti biasa Salt bekerja di kantornya sebagai agen CIA. Saat Salt dan Winter akan pulang, mereka dipanggil untuk menginterogasi seseorang yang dicurigai sebagai agen mata-mata dari Rusia. Saat di ruang interogasi, mereka bertemu dengan Daryl yaitu seorang badan intelijen negara yang posisinya di atas CIA. Daryl menyuruh Salt untuk menginterogasi sekaligus mencari informasi sebanyak mungkin dari agen mata-mata Rusia tersebut yang bernama Orlov. Saat diinterogasi, Orlov mengatakan bahwa dulu pernah ada seorang pemuda Amerika yang berimigrasi ke Rusia dan 3 tahun kemudian kembali lagi ke Amerika. Dia mengatakan bahwa yang sebenarnya kembali ke Amerika bukanlah pemuda yang sebenarnya, melainkan seorang agen mata-mata Rusia yaitu Alek yang dilatih untuk melakukan sebuah misi terhadap Amerika. Agen Rusia tersebut berhasil melakukan misinya dan menjadi pahlawan bagi negara Rusia. Setelah keberhasilan itu, Rusia terus melatih anak-anak untuk menjadi agen mata-mata hebat seperti Alek. Saat mengatakan bahwa semua yang dikatakan oleh Orlov hanyalah omong kosong belaka. Tetapi Orlov memberitahu Salt bahwa dia juga telah mengirim seorang agen perempuan yang sekarang sudah berbaur menjadi warga Amerika dan akan melakukan sebuah misi yang ia beri nama Day X. Dia mengatakan bahwa agen wanita tersebut akan melakukan misi yaitu membunuh Presiden Rusia saat datang untuk menghadiri pemakaman Wakil Presiden Amerika. Di luar ruangan, Winter dan Daryl menganggap bahwa apa yang dikatakan Orlov hanyalah omong kosong karena mana mungkin agen Rusia akan membunuh presidennya sendiri. Karena waktu interogasinya sudah berakhir, Salt pun pergi dari ruangan tersebut. Akan tetapi saat dia akan membuka pintu, Orlov mengatakan bahwa agen wanita Rusia tersebut bernama Evelyn Salt yang tidak lain adalah dirinya. Salt yang mendengar hal tersebut pun merasa kaget dan bingung. Begitu juga dengan Daryl dan Winter yang berada di luar ruangan karena alat pemindai kebohongan menunjukkan bahwa yang dikatakan Orlov bukanlah sebuah kebohongan. Salt yang menyadari ada sesuatu yang tidak beres langsung meminta teleponnya untuk memastikan keadaan Mike suaminya. Akan tetapi saat ditelepon tidak ada jawaban dari Mike. Daryl dan Winter yang mulai mencurigai Salt memintanya untuk menunggu di dalam ruangan interogasi. Sementara itu, Orlov dibawa oleh anak buah Daryl ke tempat lain untuk diselidiki lebih lanjut.
Akan tetapi saat di dalam lift tiba-tiba di sisi lain, Saad pun berusaha kabur dari tempat tersebut, akan tetapi tindakannya diketahui oleh Daryl. Daryl menyuruh pihak keamanan untuk menutup semua akses keluar di tempat Saad berada. Where'd she go? Saad yang terkurung di ruangan tersebut tidak tinggal diam. Dia membuat sebuah alat peledak dari barang-barang seadanya yang ada di ruangan tersebut. Daryl menyuruh anak buahnya untuk menangkap Saad, akan tetapi saat mereka akan masuk tiba-tiba akhirnya Saad pun berhasil keluar dari gedung tersebut dan naik ke dalam taksi untuk pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, dia mencari Mike, akan tetapi tidak menemukannya. Honey? Mike? Tidak berselang lama, Daryl, Winter, dan beberapa anak buahnya datang ke rumah Saad untuk menangkapnya. Mengetahui hal tersebut, Saad mengambil peralatan mata-matanya dan juga seekor laba-laba. Setelah itu ia keluar melalui jendela. Akan tetapi saat di jalan ia kembali kepergok oleh Daryl dan Winter yang langsung mengajarnya. Saad berusaha berlari untuk menghindari mereka, tapi akhirnya harus terkepung oleh Daryl dan anak buahnya di tepi jalan. Saad yang tidak mau tertangkap melompat dari jembatan tersebut dan berhasil mendarat di sebuah truk kontainer yang melintas di bawah sana. Melihat hal tersebut, Daryl dan Winter terus berusaha mengejar Saad yang berada di atas truk kontainer tersebut. Saad melompat dari truk satu ke truk lainnya untuk menghindari Daryl dan Winter yang terus mengejarnya. Namun sialnya Saad akhirnya terjatuh dari mobil box tersebut dan hampir saja tertangkap oleh mereka. Saad melihat pengendara motor yang melintas dan langsung membegalnya untuk kabur dari kejaran Daryl dan Winter. Setelah berhasil kabur, Saad pergi ke sebuah hotel yang ada di New York untuk bersembunyi sekaligus menginap di sana. Hotel tersebut tepat berada di depan gereja tempat pemakaman wakil presiden Amerika yang akan dihadiri Presiden Rusia esok hari. Di hotel tersebut, Saad menyiapkan semua rencananya untuk membunuh Presiden Rusia yang akan datang ke gereja tersebut. Keesokan harinya, acara pemakaman dimulai yang banyak sekali dihadiri oleh orang-orang penting termasuk Presiden Rusia yang dijaga ketat oleh pasukannya. Di sisi lain, Saad yang berada di dalam kereta melompat dan masuk ke dalam ruangan bawah tanah yang terhubung ke dalam gereja tersebut. Saad melumpuhkan semua penjaga yang berada di bawah tanah tersebut sendirian. Daryl yang menyadari ada yang tidak beres langsung pergi ke bawah tanah untuk memastikan semuanya berjalan aman. Saad yang telah sampai tepat di bawah mimbar Presiden Rusia yang sedang berpidato melemparkan bom tempel dan kemudian Daryl yang mendengar suara tembakan langsung bergegas pergi ke arah suara tersebut dan melihat ada Saad dan Presiden Rusia yang sudah terkapar di sana. Saad pun dibawa oleh kepolisian karena dianggap telah membunuh Presiden Rusia. Di perjalanan semuanya nampak biasa saja hingga saat mobil yang membawa Saad menyalip sebuah mobil box tiba-tiba adegan berpindah di mana Saad yang pergi ke sebuah tempat terpencil untuk menemui seseorang. Dan ternyata orang yang ditemui Saad adalah Orlov yang ia interogasi waktu itu. Di sini kita mengetahui bahwa perkataan Orlov yang menyebut Saad adalah agen mata-mata Rusia ternyata benar dan Saad adalah agen terbaik yang pernah dilatihnya.
Saat dibawa Orlov ke sebuah kapal yang ada di sisi laut yang merupakan markas dia dan mata-mata Rusia lainnya. Saat dibawa ke sebuah ruangan yang di sana ada Mike, suaminya yang selama ini telah diculik dan disekap oleh Orlov. Orlov mengetes kesetiaan Saad dengan cara membunuh Mike di hadapannya sendiri. Saad yang melihat hal tersebut berusaha menahan rasa sedihnya supaya bisa mendapatkan kepercayaan dari Orlov. Orlov yang menganggap Saad masih berada di pihaknya kembali membuat rencana dan memberikan sebuah misi kepada Saad untuk menemui agen Rusia lainnya di sebuah bandara. Akan tetapi dengan barbarnya tiba-tiba Saad adegan berlanjut di mana Saad yang telah sampai di sebuah bandara yang telah diinstruksikan oleh Orlov tadi. Di sini dia bertemu dengan Schneider, yaitu teman masa kecilnya saat di pelatihan menjadi agen Rusia yang kini menyamar sebagai perwira di pasukan Amerika. Schneider memberitahu bahwa misi mereka adalah masuk ke dalam gedung putih dan membunuh Presiden Amerika di dalam bunker perlindungannya. Di malam harinya Schneider dan Saad yang menyamar berhasil masuk ke dalam gedung putih dengan sangat mudah. Tidak lama dari itu dengan barbarnya tiba-tiba Schneider melihat hal tersebut, Winter dan para pengawalnya membawa Presiden Amerika ke bunker perlindungan yang ada di bawah tanah gedung putih. Di sisi lain, Saad membuka penyamarannya dan pergi mengikuti Presiden yang akan pergi ke bunker perlindungannya. Sesampainya di dalam bunker, Presiden menyiapkan nuklirnya untuk membalas atas serangan yang dilakukan oleh Rusia. Marion, what's the situation? Akan tetapi saat para pengawal Presiden menyiapkan persenjataan untuk menahan Saad yang sudah menerobos masuk, tiba-tiba Winter menembaki mereka semua termasuk Presiden Amerika. Follows protocol, sir. And Dad, Sit down. Go to hell. Setelah itu, Winter mengarahkan nuklir yang sudah diaktifkan tadi ke Timur Tengah dan seluruh Asia. Di sisi lain, Saad telah sampai dan melihat apa yang sedang dilakukan Winter di dalam sana. Winter mengatakan bahwa dia sebenarnya adalah Alek, mata-mata Rusia yang diceritakan oleh Orlov waktu itu. Sebagai sesama agen Rusia, Saad meminta Winter untuk membuka akses pintunya yang terkunci dari dalam. Akan tetapi sialnya saat akan membuka pintunya, Winter melihat berita bahwa sebenarnya Presiden Rusia tidaklah mati melainkan koma karena racun dari laba-laba yang Saad ambil sebelumnya. Mengetahui hal tersebut, Winter membatalkan niatnya dan mengatakan kepada Saad bahwa dia akan mengkambing hitamkan dirinya sebagai pelaku peluncuran nuklir ke daerah Timur Tengah dan seluruh Asia tersebut. Tidak tinggal diam, Saad berusaha membobol pintu tersebut dari luar dan akhirnya bisa masuk ke dalam. Di sini terjadi adegan perkelahian di antara mereka berdua di mana Saad yang berusaha membatalkan proses peluncuran nuklir tersebut. Saad yang kesusahan melawan Winter akhirnya bisa menjatuhkannya dan membatalkan peluncuran nuklir tersebut di detik-detik terakhir. Sequence aborted. Systems restored. Di saat bersamaan, pasukan Daryl masuk dan langsung melumpuhkan Saad. Winter dengan licik menunjukkan kartu identitasnya yang seorang agen CIA dan mengatakan bahwa Saadlah yang bertanggung jawab untuk semua kejadian yang terjadi di Gedung Putih. Singkat cerita, Saad yang ditangkap dan diborgol dibawa keluar dari ruangan tersebut. Sementara itu, Winter dengan santainya mengatakan kepada Daryl bahwa Saadlah yang membunuh presiden di dalam bunker. Namun semua itu belum berakhir di mana saat berpapasan dengan Winter tiba-tiba setelah itu Saad dibawa oleh Daryl dengan menggunakan helikopter untuk diinterogasi. Dalam perjalanan, Daryl bertanya kepada Saad kenapa dia melakukan semua ini.
saat menjawab bahwa pelaku sebenarnya adalah Winter dan dia hanya dijadikan kambing hitam saja olehnya. Daryl yang mendengar hal tersebut tidak mempercayainya, namun dia menerima sebuah pesan dari anak buahnya yang mengatakan bahwa ada sidik jari saat di tempat terbunuhnya Orlov dan anak buahnya. Daryl menyadari bahwa Sad memanglah tidak bersalah dan mencoba membantunya kabur dengan melepaskan borgolnya. Dengan instruksi dari Daryl, Sad pun melompat dari helikopter tersebut dan mendarat di sebuah danau. Film ditutup dengan Sad yang berhasil selamat dengan tubuh yang penuh luka dan berlari menjauh dari helikopter tersebut. Dan film pun berakhir. Itu dia alur cerita dari film Salt. Menurut saya secara keseluruhan film ini sangat baik dan banyak menampilkan aksi-aksi menegangkan yang membuat para penontonnya menjadi tidak merasa bosan. Rating film ini sendiri menurut IMDb adalah 6,4. Mohon maaf apabila dalam penyampaian alur cerita film tersebut masih banyak kekurangan. Semoga di video selanjutnya saya bisa lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.